Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana operations dan IT strategi itu menjadi sangat relevan, terutama ketika kita berbicara dalam konteks lingkungan bisnis global. Kemudian ini beberapa outline yang ingin saya sampaikan pada sesi kali ini. Yang pertama adalah mengapa sebuah perusahaan itu memilih jalan untuk melakukan globalisasi. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita mengembangkan misi dan strategi. Lalu yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi misi. Lalu bagaimana kontribusi manajemen operasional terhadap strategi. Kemudian beberapa isu di dalam operation strategi. Lalu kita akan bahas juga tentang product life cycle dan SWOT analysis yang sebelumnya sudah sempat disinggung di sesi pertama. Kemudian kita akan bicara juga tentang strategi development dan functional area. Lalu kita akan membahas tentang activity mapping untuk perusahaan jasa. Kemudian kita akan diskusikan tentang strategic planning, core competencies, dan outsourcing. Lalu yang terakhir kita akan membahas sedikit tentang comparative advantage. Yang pertama dulu, ini adalah contoh kasus Boeing 787. Di sini kita bisa lihat bahwa sebuah pesawat yang begitu besar ternyata setelah di breakdown ya, ternyata memiliki begitu banyak komponen dan masing-masing komponen itu dihasilkan atau diproduksi oleh berbagai supplier yang berbeda dan berasal dari negara yang berbeda juga. Kita bisa lihat misalnya beberapa bagian elektriknya diproduksi di Perancis, beberapa bagian tentang permesinan diproduksi di Inggris, kemudian carbon fiber dan bodinya diproduksi di Jepang, kemudian ada beberapa part juga yang diproduksi di Italia, di Cina, di Korea Selatan, dan Swedia. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa di masa sekarang proses produksi itu tidak lagi dilakukan secara sendirian, melainkan melibatkan supply chain yang begitu kompleks. Dan umumnya supply chain tersebut juga bersifat global, jadi kita akan menggandeng berbagai partner atau mitra bisnis yang berasal dari berbagai negara yang berbeda-beda. Ada beberapa alasan kenapa perusahaan memilih untuk melakukan globalisasi. Yang pertama, mereka ingin meningkatkan supply chain yang mereka miliki. Jadi mereka cenderung untuk memindahkan fasilitas yang mereka punya untuk mendekati sumber daya yang ada. Misalnya, kalau ingin mendekati tenaga kerja yang murah, maka dipindahkan ke China. Kalau ingin mendekati misalnya bahan baku atau bahan tambang yang tersedia di negara tertentu, maka proses produksinya, pabriknya juga dipindahkan ke sana, dan seterusnya. Alasan yang kedua adalah untuk meminimalkan biaya, mengatasi risiko kurs mata uang yang fluktuatif, karena kurs mata uang ini bersifat sangat dinamis sehingga setiap saat bisa bergerak naik turun dengan begitu cepat. Lalu yang ketiga adalah untuk meningkatkan operasional, karena masing-masing negara punya kelebihan sendiri-sendiri. Misalnya Jepang unggul dalam hal inventory management, kemudian Jerman dengan mesin dan robotiknya, negara-negara Skandinavia dengan desainnya yang sangat ergonomis, dan seterusnya. Alasan yang ketiga adalah perusahaan ingin memahami pasar dengan lebih baik. Bisa jadi mereka mendekatkan perusahaannya dengan membuka cabang di negara-negara tertentu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang customer, tentang supplier, tentang kompetisi, dan lain sebagainya. Hal ini juga bisa dilakukan untuk memperpanjang life cycle suatu produk, karena bisa jadi sebuah produk itu sudah dianggap usang di negara tertentu, tapi bisa jadi malah menjadi sesuatu yang baru di negara yang lain. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas produk, misalnya dengan melakukan proses research and development, R&D, dengan menggandeng perusahaan lain, kita bisa mendapatkan ide-ide baru, kita bisa meminimalkan risiko, kita bisa membagi biaya investasi yang cukup mahal, dan seterusnya. Lalu kita juga bisa melakukan itu untuk meng-attract atau mendapatkan talenta-talenta global. Nah, beberapa contoh perusahaan yang melakukan globalisasi, misalnya tadi adalah Boeing,
kemudian Benetton, kemudian ada Sony, ada Volvo, Haier, dan masih banyak lagi. Tentu saja ketika kita melakukan globalisasi, ketika kita melakukan internasionalisasi, maka kita akan menghadapi isu-isu tertentu, misalnya isu kultural dan ethical, karena setiap negara punya nilai-nilai kultural, punya nilai-nilai sosial yang berbeda. Kemudian setiap negara juga memiliki hukum internasional yang berbeda, mungkin ada kesepakatan tertentu, mungkin ada aturan-aturan tertentu di antara negara tersebut, dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting lagi, di dalam globalisasi itu pasti akan ada perpindahan capital, kemudian ada perpindahan informasi, ada perpindahan barang dan jasa, dan tentu saja ada perpindahan manusia. Dan hal-hal semacam ini membuat globalisasi dan internasionalisasi sebuah perusahaan menjadi sangat kompleks. Nah, perusahaan juga tidak bisa sembarangan melakukan internasionalisasi. Mereka ingin mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya tingkat literasinya, kemudian tingkat inovasinya, tingkat perubahan teknologinya, kemudian berapa jumlah tenaga kerja yang tersedia, lalu juga stabilitas politik, kemudian hukum yang kaitannya dengan barang atau produk yang mereka hasilkan, kemudian kalau ada pembatasan ekspor, kalau ada bahasa yang berbeda-beda, lalu ada masalah tentang etos kerja yang berbeda, kemudian pajak, inflasi, ketersediaan bahan mentah, suku bunga, jumlah populasi, infrastruktur, dan sistem komunikasi. Hal-hal semacam ini membuat perusahaan perlu menimbang-nimbang dengan sangat baik apakah mereka akan memindahkan operasi bisnisnya atau mengembangkan proses bisnisnya ke negara-negara tersebut. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, apalagi di zaman sekarang ya mungkin yang cukup relevan adalah tentang stabilitas politik, kemudian ketersediaan pasar dan sumber daya materialnya, bahan mentahnya, itu menjadi bagian yang cukup besar juga. Kemudian populasi juga menyumbang kontribusi yang cukup besar seandainya perusahaan ingin mengembangkan atau membuka pasar di negara tersebut. Nah, yang paling penting teman-teman sekalian, di awal sebuah perusahaan itu berdiri atau ingin mengembangkan bisnisnya, atau ingin melakukan ekspansi dan lain sebagainya, tentu kita perlu mempertimbangkan misi dan strategi. Secara umum, misi adalah pernyataan kemana sebuah organisasi ini akan beranjak, kemana organisasi ini akan bergerak. Kemudian hal ini menunjukkan purpose of being atau tujuan dari sebuah organisasi. Kemudian dia memberikan jawaban atas pertanyaan, what do we contribute to the society? Jadi apa yang perusahaan ini akan buat, apa yang organisasi ini akan buat bagi masyarakat, bagi publik. Nah, misi ini menciptakan semacam boundary atau batasan dan membantu sebuah organisasi untuk bisa fokus, karena tidak ada sebuah organisasi yang bisa melakukan segalanya sekaligus ya. Jadi mereka memilih untuk membuat sebuah misi yang membantu mereka untuk bisa fokus pada keunggulan-keunggulan tertentu, pada bidang-bidang tertentu yang mereka bisa lakukan. Lalu yang kedua, strategi membantu organisasi untuk mencapai atau mewujudkan misi tersebut. Jadi strategi adalah semacam action plan, rencana aksi untuk mencapai sebuah misi. Kemudian masing-masing functional area, misalnya di marketing atau di operation atau di finance, semuanya punya strategi-strategi tertentu, dan strategi tersebut haruslah mengeksploitasi, memanfaatkan opportunity dan strength yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian strategi tersebut haruslah menetralisasi threat atau ancaman yang ada dan menghindari weaknesses atau kelemahan yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Dan strategi itu nantinya akan dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai strategic plan atau rencana strategis. Dokumen ini kemudian nanti bisa disampaikan atau dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi maupun semua pemangku kepentingan, sehingga kita bisa sama-sama bergerak untuk mencapai misi yang ingin dituju. Ada beberapa hal yang mempengaruhi terciptanya atau terbentuknya misi sebuah organisasi.
Yang pertama adalah customer, yang kedua adalah environment, kemudian yang ketiga adalah filosofi atau nilai-nilai dasar, kemudian yang keempat adalah profitability dan growth, kaitannya dengan peluang, opportunity, kesempatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tentang public image, apa yang ingin dibentuk, citra apa yang ingin dibentuk di masyarakat. Kemudian misi tadi akan menggambarkan apa kontribusi organisasi kepada society, kepada publik, kepada masyarakat. Selanjutnya, misi yang sudah dimiliki oleh organisasi akan diturunkan kepada misi-misi di bagian functional area masing-masing. Jadi, bagian marketing misalnya nanti akan mempunyai misi sendiri, bagian operation akan memiliki misi sendiri, bagian finance atau accounting juga akan memiliki misi sendiri. Tapi misi tersebut haruslah mendukung atau align selaras dengan misi organisasi. Jadi kalau dijalankan, maka masing-masing functional area tadi akan mampu untuk menggapai atau berkontribusi pada pencapaian misi perusahaan secara keseluruhan. Masalahnya teman-teman sekalian bahwa bisnis itu sangat kompleks ya. Kita bisa bagi secara umum dalam 3 level yang berbeda, yaitu level yang paling bawah itu operasional, level yang di tengah adalah manajerial atau administratif, kemudian level yang di atas adalah strategik. Di level atas keputusannya tidak banyak, tapi keputusan yang diambil akan berjangka panjang, kemudian berpengaruh begitu besar, signifikan, dan bisa mengubah banyak hal. Misalnya di sini kita akan menjawab atau membahas pertanyaan, what do we do, what is our direction, what markets and customers should we be targeting, and how do we prepare for them. Lalu turun ke level kedua, di level manajerial dan administratif ini, keputusan yang dibuat lebih banyak, tidak sebesar atau setinggi dampaknya di level strategik, tapi juga cukup memberikan dampak ya. Jadi umumnya kalau dari ukuran rentang waktu mungkin antara 3-5 tahun ke depan dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas pertanyaan tentang how do we do it, kemudian how do we generate revenue and profit to sustain ourselves and build our brand. Lalu di level bawah kita akan mengurusi berbagai banyak hal yang urusannya atau kaitannya dengan operasional. Misalnya kita akan berhubungan dengan pertanyaan how well we do it, kemudian how can we be more efficient. Di sini kita akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau keputusan-keputusan yang kecil, dampaknya tidak terlalu besar, tapi tetap harus diputuskan, dan umumnya jangkanya pendek, bisa kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, kembali ke soal tantangan bisnis tadi, di dalam paradigma teknologi informasi, kita juga mengenal input, kita juga mengenal proses, dan kita juga mengenal output. Pada dasarnya, setiap kejadian, setiap keputusan, setiap event itu adalah merupakan input, karena bisa menjadi data entry atau bisa memberikan masukan kepada proses. Nah, event atau kejadian ini bisa bersifat internal di dalam perusahaan, bisa juga bersifat eksternal. Internal misalnya perusahaan baru saja merekrut sekian karyawan, atau perusahaan baru saja membuka divisi baru, atau cabang baru, atau membuat produk baru, dan lain sebagainya. Adapun event atau kejadian eksternal bisa berupa misalnya krisis ekonomi, atau perubahan politik, atau suku bunga, dan lain sebagainya. Lalu di dalam bagian proses, kita akan bertemu dengan sistem informasi manajemen, kita mengenal Transaction Processing System atau TPS. Di sini kita akan menganalisis informasi-informasi dasar, misalnya tadi seperti transaksi yang terjadi, kemudian ada pengeluaran, ada pembelian, kemudian ada pokoknya berbagai hal informasi yang sudah diperoleh dari bagian input nanti akan diolah di sini. Kemudian kita akan simpan di dalam sebuah drive atau database yang berisi master transaction file. Selanjutnya dari master transaction file ini kita bisa olah untuk menghasilkan output yang berupa report. Report juga ada macam-macam, ada yang digunakan untuk misalnya report untuk direktur, report untuk level CEO, report untuk level manager, atau report untuk level user. Masing-masing punya spesifikasi atau kegunaan tersendiri. Nah, ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan
proses penurunan misi dari misi organisasi ke dalam misi functional area, kemudian dijabarkan dalam strategi-strategi yang lebih spesifik. Misalnya sebuah misi dari perusahaan adalah to manufacture and service an innovative, growing and profitable worldwide microwave communication business that exceeds our customers' expectation. Dari pernyataan misi ini kita ambil bagian operationnya atau kontribusi dari sisi operationnya, yaitu kita ingin melakukan proses produksi atau to produce products consistent with the company's mission as the worldwide low-cost manufacturer. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman sekalian bahwa dari misi perusahaan ini kita bisa tangkap bahwa perusahaan ingin menjadi sebuah perusahaan besar yang punya cakupan global, worldwide, kemudian strateginya adalah dengan mengambil pilihan low cost, menghasilkan produk yang harganya, biayanya murah. Selanjutnya dari sini kita akan turunkan ke dalam berbagai keputusan-keputusan dasar di dalam operation, misalnya di product desainnya, di quality manajemennya, di proses desainnya, di locationnya, di layout desainnya, di supply chain manajemennya, di inventory, di scheduling maupun di maintenance. Semua keputusan ini diarahkan untuk menunjang misi di level operation management, dan misi di level operation management ini digunakan atau dijalankan untuk menunjang misi di level perusahaan. Jadi harus ada keselarasan dari paling atas sampai ke paling bawah. Misalnya karena perusahaan ingin mencapai atau ingin menjadi manufacturer, low cost manufacturer, maka lokasi yang dipilih misalnya juga harus memilih tempat-tempat yang punya nilai ekonomis yang bagus. Kita tidak akan memilih tempat-tempat yang misalnya biayanya mahal atau sewanya tinggi. Kemudian di pengelolaan inventory-nya, karena kita fokusnya ke low cost manufacturer, maka inventory-nya haruslah rendah. Kemudian kita menargetkan supaya investasi di inventory itu kecil, tetapi tidak mengabaikan customer service level dan facility utilization. Jadi kita tetap mengutamakan kepuasan dari customer dan memaksimalkan sumber daya yang kita miliki. Ini adalah beberapa contoh saja bahwa keselarasan itu mutlak atau harus ada di level yang paling tinggi sampai ke level yang paling bawah. Nah, ini juga menjadi hal yang penting dan perlu teman-teman sekalian perhatikan bahwa secara umum ada 3 strategi besar untuk menggapai yang namanya competitive advantage yang kemarin kita sudah bahas. Jadi keunggulan kompetitif bisa dicapai dari 3 cara. Kita bisa menjadi different, berbeda, atau kita bisa menjadi lebih murah, atau cost leadership. Lalu yang ketiga, kita bisa lebih responsif. Jadi misalnya kita ingin mengambil jalan diferensiasi, maka kita harus mengedepankan uniqueness, keunikan produk atau jasa yang kita tawarkan. Contohnya misalnya Walt Disney atau Hard Rock Cafe misalnya. Kemudian di sini kita juga akan mendorong atau memaksimalkan customer experience dengan melibatkan atau memanfaatkan berbagai hal, berbagai alat untuk merangsang indera dari customer sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman yang imajinatif. Kalau kita ingin menggapai competitive advantage dengan strategi cost leadership, maka kita harus memberikan maksimum value yang dipersepsikan oleh customer. Perlu diingat bahwa cheaper atau lebih murah itu bukan berarti kualitasnya rendah. Sebagai contoh di Walmart atau di Southwest Airlines, walaupun biayanya murah tapi tidak selalu produk atau jasa yang mereka tawarkan itu kualitasnya buruk. Lalu yang ketiga adalah responsif. Jadi fokus di sini adalah fleksibilitas. Perusahaan berusaha untuk memberikan layanan yang sesuai dengan perubahan yang terjadi di pasar. Jadi selain mengedepankan fleksibilitas, misalnya di HP, kita juga perlu mengedepankan reliability untuk memenuhi target yang ditetapkan. Lalu yang juga penting adalah kecepatan di dalam melakukan
desain, production, dan delivery. Setiap perusahaan bisa memilih salah satu atau mungkin kombinasi dari dua atau mungkin kalau bisa ya 3 dari semuanya. Tapi saya rasa sebagian besar perusahaan memilih hanya 1 atau maksimal 2 strategi saja untuk mencapai keunggulan kompetitif. Oke, kita kembali ke 10 keputusan dasar yang dulu pernah kita diskusikan di sesi yang pertama, yaitu kaitannya dengan produk, quality, proses, layout, location, human resource, supply chain, inventory, scheduling, dan maintenance. Misalnya kita ingin fokus untuk diferensiasi, maka keputusan-keputusan strategis tersebut harus diarahkan untuk misalnya mendorong terciptanya desain yang inovatif, atau mengembangkan lini produk yang banyak, atau memaksimalkan after sales service, atau membuat customer experience yang bagus. Kedua, kalau kita ingin fokusnya cost leadership, maka 10 strategi tadi harus kita arahkan untuk misalnya fokus pada overhead cost-nya diturunkan, atau memaksimalkan utilisasi atas kapasitas yang kita miliki, atau misalnya kita juga bisa menggunakan inventory management yang baik. Yang ketiga, kalau kita memilih strategi responsif, maka kita harus mendorong fleksibilitas, kita juga bisa mendorong reliabilitas dan quickness atau kecepatan. Jadi semua keputusan strategis tadi harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian kita bisa mencapai keunggulan kompetitif yang tadi dilakukan melalui strategi diferensiasi, atau cost leadership, atau responsif. Selanjutnya di dalam operation strategi itu ada beberapa isu yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah resource view, kemudian yang kedua adalah value chain analysis, kemudian yang ketiga adalah five forces model. Dua hal ini kemarin sudah kita singgung di sesi yang pertama. Kemudian yang keempat adalah operating in a system with many external factors. Lalu yang kelima, berhubungan juga dengan yang keempat, adalah constant change. Yang pertama dulu, di dalam ilmu manajemen ada paradigma apakah kita fokus pada resource atau kita fokus pada capability. Kalau yang fokus resource itu pendekatannya disebut sebagai resource based view atau RBV, sementara yang fokus pada kapabilitas itu adalah DCV atau Dynamic Capabilities View. Di operation management kita juga bisa memandangnya dari dua sisi yang berbeda. Apakah kita ingin fokus pada resource saja atau kita juga perlu mengembangkan kapabilitas yang relevan. Jadi dua hal ini kalau dianalogikan misalnya dengan menggunakan permisalan klub sepak bola ya, kita bisa bandingkan antara misalnya Manchester City atau Real Madrid. Mereka adalah klub yang menganggap bahwa keunggulan kompetitif itu bisa dicapai dengan resources yang baik. Oleh karena itu mereka mencari pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain termahal, manajer atau pelatih yang bagus juga, kemudian menggandeng sponsor yang gede, kemudian membuat stadion yang besar, membuat training facilities yang bagus, kemudian fokus pada fans yang basisnya besar dan global dan seterusnya. Faktor-faktor tersebut yang menjadi alasan mereka untuk membangun keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif itu menurut mereka sumbernya ada pada resources atau sumber daya. Sebaliknya, Dynamic Capabilities View kita bisa ibaratkan misalkan Arsenal atau Atletico Madrid misalnya. Mereka bukan klub yang punya resources besar seperti Manchester City atau Real Madrid. Mereka adalah klub yang relatif kecil atau sedang mungkin. Kemudian dananya juga tidak besar, jadi sangat terbatas. Pemain yang mereka miliki juga bukan pemain-pemain top. Kemudian stadionnya, fasilitas latihannya dan lain sebagainya juga tidak terlalu besar. Tapi somehow mereka bisa punya kemampuan untuk
tetap bertahan di papan atas liga masing-masing. Itu karena mereka punya kapabilitas yang baik. Misalnya mereka pintar untuk mencari pemain-pemain muda yang belum terkenal, harganya masih murah, tapi prospeknya bagus. Atau di lapangan mereka punya taktik yang bagus, sehingga ketika berhadapan dengan tim-tim yang besar, mereka tetap bisa menunjukkan perlawanan. Nah, paradigma ini yang disebut sebagai Dynamic Capabilities View. Mereka menganggap keunggulan kompetitif itu bukan pada resources-nya, tetapi pada kapabilitas kita untuk menggunakan atau memanfaatkan resources tersebut. Kemudian yang juga perlu dipertimbangkan adalah tentang value chain dan five forces model. Kemarin kita sudah bahas, five forces model itu membantu kita untuk membuat analisis SWOT yang baik, membantu kita memahami diri kita, organisasi kita, misi dan strategi yang ingin dicapai. Kemudian value chain analysis juga membantu kita untuk memetakan aktivitas-aktivitas atau proses bisnis yang relevan di dalam perusahaan. Lalu yang keempat dan kelima, kita sekarang mengalami era globalisasi, kita hidup di zaman yang serba terhubung satu dengan yang lain. Orang bilang VUCA, begitu, di mana semua negara itu terhubung satu dengan yang lain, banyak uncertainty, banyak ambiguity, dan lain sebagainya, maka kita akan berurusan atau berhubungan dengan sistem yang terus-menerus berubah. Hal ini membuat sulit ya, karena orang-orang operation itu umumnya menyukai sesuatu yang terstandarisasi, menyukai sesuatu yang mudah diprediksi, karena akan membantu mereka untuk mencapai target sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi dengan iklim yang berubah, yang sangat dinamis, maka proses perencanaan juga menjadi sulit, dan strateginya mungkin juga tidak bisa fix, tetapi harus selalu adaptif, harus selalu diubah dan disesuaikan dari waktu ke waktu. Nah, yang perlu diperhatikan juga teman-teman sekalian adalah strategi perusahaan itu juga harus melihat life cycle dari sebuah produk yang atau jasa yang mereka tawarkan. Umumnya life cycle atau siklus hidup sebuah produk itu akan diawali dari introduction, kemudian nanti akan tumbuh di fase growing, kemudian nanti akan mulai mature, lalu setelah itu mulai akan declining atau turun. Di level introduction bagi perusahaan, maka ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan market share mereka, jadi strateginya harus lebih agresif. Tapi di sisi lain, mereka juga harus memperhatikan baik-baik proses R&D. Kalau produknya buruk, ya nanti tidak akan mencapai level yang tinggi di pasar. Kemudian di level atau di fase growing, ini saatnya bagi perusahaan untuk mengubah harga atau image atas produk yang mereka miliki, dan ini juga titik yang bagus atau fase yang bagus bagi mereka untuk memperkuat niche mereka atau pasar yang ingin mereka sasar. Setelah produknya mencapai fase mature, maka perusahaan umumnya tidak bisa mengubah image, harga, atau kualitas dengan sangat signifikan. Yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk melakukan penghematan, fokus, dan melindungi posisi mereka di pasar terhadap kompetitor. Lalu yang terakhir, ketika fasenya sudah masuk declining, maka penting bagi perusahaan untuk mengendalikan cost, karena kedepannya pendapatan dari produk tersebut akan semakin menurun kan. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik bagaimana cost yang akan dikeluarkan untuk memelihara produk tersebut. Di fase introduction, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, proses R&D itu menjadi sangat penting. Kita bisa melakukan perubahan dengan begitu cepat, tapi di sini kita juga akan menghabiskan biaya yang sangat mahal, dan kita harus fokus pada waktu maupun kualitas terhadap produk yang kita kembangkan. Kemudian di fase growing, kita akan fokus pada forecasting, kemudian kita harus memastikan bahwa produk dan prosesnya reliable, lalu kita harus pastikan bahwa produk tersebut bisa ditingkatkan, diperbaiki, diberikan opsi-opsi yang berbeda, kita mulai meningkatkan kapasitas, ada pergeseran menuju produk fokus, dan memastikan
distribusinya semakin meluas. Lalu di level maturity, kita fokus pada proses standarisasi, kita tidak bisa mengubah terlalu banyak, kita memaksimumkan kapasitas yang kita miliki, kita pastikan bahwa proses yang kita lakukan itu sudah stabil, fokus pada proses produksi jangka panjang, dan improvement juga bisa dilakukan, tapi di sini kita juga mulai mempertimbangkan untuk mengurangi atau memotong biaya. Lalu di fase declining, kita umumnya sudah tidak bisa melakukan diferensiasi dengan terlalu banyak. Kita fokus pada minimalisasi cost. Kemudian di sini juga kita mulai mengurangi kapasitas. Lalu di sini kita umumnya akan dihadapkan pada keputusan apakah life cycle sebuah produk ini akan dipanjangkan atau akan dibiarkan saja mati, kemudian nanti kita kembangkan produk baru yang berbeda. Di berbagai industri ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya di sektor otomotif itu lazim terjadi setiap 5 tahun sekali, nanti pabrikan akan mengeluarkan facelift, jadi perubahan kendaraan yang tidak signifikan, tapi mungkin hanya dari sisi aksesorisnya atau dari sisi tampilan luarnya saja dan lain sebagainya. Ini dimaksudkan atau ditujukan untuk memperpanjang atau extend produk life cycle-nya supaya declining-nya bisa ditunda beberapa tahun ke depan. Oke, kembali ke SWOT analisis. Di bagian ini kita perlu mempertimbangkan, tadi juga sudah disinggung di beberapa slide sebelumnya, internal strength dan internal weaknesses. Ini adalah faktor dari dalam perusahaan. Lalu di sebelah kanan kita mempertimbangkan external opportunities dan external threat. Di sini analisis dilakukan dengan mempertimbangkan misi, lalu dari situ kita masukkan atau kita libatkan SWOT analisis sampai kita bisa menghasilkan strategi yang baik, yang tepat bagi organisasi. Di sini teman-teman sekalian, seperti yang tadi juga sudah disinggung, strategi yang dibuat haruslah relevan dengan misi perusahaan karena kita ingin mencapai misi yang tadi sudah dinyatakan di depan. Kemudian strategi juga haruslah memaksimalkan strength yang kita miliki, memaksimalkan opportunities yang ada di pasar atau di eksternal, kemudian menetralisasi threat atau ancaman yang ada, dan menghindari weaknesses atau kelemahan-kelemahan yang mungkin dimiliki oleh perusahaan. Proses pengembangan atau penyusunan strategi ini umumnya diawali dengan mengidentifikasi KSF, Key Success Factor, lalu kita mengintegrasikan operation management dengan functional area yang lain, lalu kita buat atau kita bangun organisasi tersebut beserta staf atau orang-orang yang akan mengisi jabatan-jabatan tersebut. Secara umum, di departemen atau di functional area operation, tugas utama dari seorang manajer di sini adalah untuk mengimplementasikan strategi di bidang operation management, kemudian memberikan competitive advantage, dan meningkatkan produktivitas. Adapun prosesnya, seperti yang tadi juga sudah disinggung di slide sebelumnya, kita menganalisis lingkungan, kemudian kita tentukan misi, kemudian kita jabarkan dalam strategi yang lebih spesifik. Walaupun terlihat mudah, tapi pada kenyataannya ini bukan pekerjaan yang gampang, ini membutuhkan waktu yang lama, ini membutuhkan proses yang panjang dan mungkin iterasi yang berkali-kali. Karena untuk mencapai sebuah misi bersama, membentuk strategi yang bagus, itu mungkin butuh kompromi, butuh diskusi, butuh adu argumentasi, dan lain sebagainya. Oke, ini beberapa contoh strategi di functional area yang lain. Misalnya tadi di manufacturing dan production, kita fokus pada urusan material purchasing, pembelian, kemudian quality control, scheduling, shipping, dan receiving. Sementara di bagian accounting, kita bisa mempertimbangkan misalnya account receivable, account payable, general ledger, dan seterusnya. Di bagian finance, kita memikirkan tentang cash management, tentang asset management, tentang credit management, tentang pelaporan terhadap misalnya kalau ini perusahaan publik, maka harus melaporkan kepada pasar modal, kepada investor, dan seterusnya.
Lalu di bagian IT kita juga perlu memikirkan misalnya tentang security, keamanan, tentang service level agreement, tentang user management, tentang license, dan seterusnya. Di bagian sales dan marketing kita akan punya strategi tentang pricing, tentang promotion, tentang market research, tentang forecasting misalnya. Kemudian di bagian HR kita akan membahas tentang pensiun, tentang penggajian, tentang rekrutmen, tentang pengukuran kinerja, performance appraisal, dan lain-lain. Jadi ada banyak hal yang menjadi bahasan atau strategi di masing-masing functional area yang berbeda, tapi perlu diingat bahwa strategi yang dipilih atau mendukung tercapainya strategi di level corporate atau misi di level organisasi. Oke, di sektor atau di sisi manufacturing, production, dan transportation system kita akan membahas tentang environment, lingkungan, kemudian di situ ada input, ada proses, ada output, kemudian kita bisa manfaatkan teknologi untuk melakukan proses manufacturing, monitoring, dan kontrol. Lalu di sini kita akan mengenal sistem misalnya production operation management, kemudian transportation management system, kemudian logistic management, dan lain sebagainya. Berbagai hal ini perlu kita pikirkan ketika kita ingin membuat atau menyusun strategi yang lebih spesifik untuk functional area di sisi manufacturing and production. Selanjutnya kita juga perlu mempertimbangkan misalnya safety stock, kemudian inventory control, kemudian just-in-time inventory, misalnya kalau kita ingin mengejar strategi low cost tadi umumnya, kemudian lean manufacturing system, kemudian quality control, dan lain sebagainya. Berbagai hal ini harus diputuskan atau ditentukan karena sangat terkait erat dengan strategi yang ingin dicapai di level functional area, manufacturing, dan production. Kemudian kita juga mengenal computer integrated manufacturing, proses produksi semua melibatkan sistem, melibatkan komputer dengan semakin sedikit pekerjaan yang sifatnya manual. Lalu kita juga kenal manufacturing execution system, jadi proses pengelolaan mesin yang ada di pabrik itu juga sudah dilakukan secara otomatis by system. Umumnya sangat besar cakupannya. Lalu di sini kita sudah mulai meninggalkan hal-hal yang sifatnya manual, segalanya sudah terotomatisasi, kita kendalikan dengan menggunakan sistem atau software yang terintegrasi. Lalu di bagian sales dan marketing, kita bisa gunakan misalnya sales system atau market intelligence system, atau delivery system, atau computer support system, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lakukan misalnya profiling customer, kemudian nge-track penjualan yang kita miliki, atau kita juga bisa melakukan surveillance atau intelijen untuk melihat kompetitor di market. Kemudian kita juga bisa melakukan forecasting, monitoring, dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di sini dengan memanfaatkan teknologi atau sistem informasi yang ada. Di bagian ini kita bisa menggunakan misalnya data-driven marketing, kita bisa menggunakan misalnya sales and distribution channel, kemudian marketing management yang terintegrasi, kita bisa manfaatkan misalnya sistem informasi untuk menganalisis profitabilitas seorang customer. Ini lazim ditemukan di sektor jasa misalnya, kalau Anda menjadi nasabah sebuah bank, umumnya bank akan melakukan profitability analysis terhadap diri Anda, melihat misalnya saldo yang Anda miliki, berapa banyak transaksi yang Anda lakukan, dan seterusnya. Dari situ mereka akan mengembangkan produk-produk atau menawarkan produk dan layanan yang lain yang relevan untuk Anda. Di sini adalah untuk tentu saja meningkatkan profitabilitas perusahaan secara lebih terarah, tertarget ya. Kemudian di sisi accounting, finance, dan regulation, kita juga bisa memanfaatkan sistem informasi untuk mendeteksi fraud, meminimalkan risiko terjadinya fraud, kemudian melihat risiko-risiko apa saja yang bisa melahirkan fraud yang lebih besar. Di sini kita akan berurusan dengan internal control atau internal audit perusahaan. Dan di sini tidak saja kita membahas tentang uang ya, tetapi juga tentang aset yang dimiliki perusahaan,
kemudian tentang lingkungan kerja, pabrik atau kantor dan lain sebagainya. Mungkin ada tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki oleh umum, hanya orang tertentu yang bisa masuk dan lain sebagainya. Termasuk juga tentang perlindungan data, kerahasiaan perusahaan dan lain sebagainya, semua menjadi bagian yang perlu diperhatikan di sini. Lalu kita juga bisa menggunakan sistem informasi untuk tadi dari deteksi fraud, kita bisa kembangkan sistem informasi audit untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik dan bisa menghindari terjadinya fraud atau memperkecil kemungkinan terjadinya fraud. Lalu kita juga bisa lakukan untuk financial planning dan budgeting untuk melihat atau mengukur misalnya budget yang ada, kemudian melihat financial ratio kita, kemudian melakukan tadi profitability analysis atau melakukan cost control terhadap aktivitas perusahaan. Lalu di sisi human resource kita bisa mengembangkan human resource information system yang terintegrasi, misalnya kapan seseorang itu akan direkrut, bagaimana dia akan dikembangkan, berapa gaji atau benefit yang ditawarkan kepadanya, kemudian ketika nanti pensiun misalnya berapa banyak yang akan diperoleh, tunjangan apa saja yang akan didapatkan dan seterusnya, semua akan diatur atau dikelola di sistem ini. Kemudian kita juga bisa manfaatkan untuk management and employee development kaitannya dengan performance evaluation untuk mengidentifikasi misalnya mana saja orang-orang yang performanya bagus, mana yang mungkin underperform misalnya sehingga harus diberikan treatment tertentu. Kemudian di sini kita juga bisa kembangkan untuk keperluan training dan HR development. Selanjutnya kita juga bisa pakai untuk HR planning, control, dan management. Ini tadi kaitannya dengan perencanaan karir, kemudian gaji, kemudian tentang informasi pribadi terkait karyawan yang bersangkutan, kemudian produktivitas yang dimiliki, kemudian hal-hal yang kaitannya mungkin dengan pribadi atau privacy. Ini juga harus dipertimbangkan di bagian ini. Kemudian tadi kembali lagi ke bagian besar tentang penurunan visi dan misi, pembuatan strategi dan lain sebagainya. Kita harus pastikan sekali lagi bahwa strategi yang dibuat di level organisasi, di level functional area, itu semuanya harus align, harus selaras. Misalnya di marketing tadi punya strategi tertentu, di finance punya strategi tertentu, kemudian di production dan operation juga punya strategi tertentu. Tapi tentu saja semuanya harus align, selaras dengan strategi umum atau strategi dari organisasi secara keseluruhan. Sekarang kita berpindah ke sektor jasa. Di bagian ini kita bisa melakukan proses yang namanya activity mapping. Jadi karena di sektor jasa itu agak sedikit berbeda dengan sektor produk atau manufaktur, maka di sini kita bisa menggunakan activity mapping untuk melakukan pemetaan terhadap strategi yang nanti akan kita eksekusi atau kita jalankan di perusahaan. Misalnya menggunakan contoh Southwest Airlines, kita punya misi dari perusahaan ingin menjadi atau ingin mencapai competitive advantage-nya dengan menggunakan strategi low cost. Oleh karena itu kita perlu kembangkan ke dalam berbagai aktivitas yang beragam. Misalnya kita akan fokus pada employee yang lean tapi produktif, kemudian passenger service-nya terbatas tapi tetap ramah, courteous, kemudian fokus pada point to point dalam penerbangan yang jaraknya pendek dan fokus pada airport-airport yang secondary supaya biayanya tidak mahal, lalu fokus pada schedule yang berulang, frequent tapi reliable, kemudian fokus pada penggunaan pesawat yang sama, terstandarisasi yaitu Boeing 737, lalu memaksimalkan utilisasi dari pesawat. Kemudian dari masing-masing aktivitas itu kita bisa breakdown dengan aktivitas lain yang lebih detail. Misalnya dengan memilih pesawat yang terstandarisasi, maka training dari pilot yang ada juga bisa difokuskan ke satu jenis pesawat saja.
dan relevansinya, maka maintenance yang dilakukan juga menjadi lebih mudah karena kita hanya berurusan dengan satu jenis pesawat. Lalu di sisi lain, karena kita hanya pakai satu merek saja, satu jenis saja, maka kita juga bisa mengembangkan relationship dengan supplier yang lebih baik lagi karena sifatnya lebih eksklusif. Demikian juga untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Misalnya dengan memilih penerbangan yang jarak pendek, secondary airport, maka di sana perusahaan tidak perlu menyediakan makanan karena jarak penerbangannya hanya sebentar. Kemudian bisa fokus pada penggunaan gate yang lebih murah di airport-airport yang secondary yang biasanya mungkin lebih jauh dari kota dan lain sebagainya. Kemudian dengan jumlah flight yang tinggi, maka karyawan yang idle di antara flight yang satu dengan flight yang berikutnya itu juga menjadi lebih kecil, sehingga utilisasinya juga bisa menjadi lebih besar. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai contoh dari activity mapping untuk sektor jasa. Intinya semua aktivitas yang dilakukan, strategi yang dilakukan harus diarahkan atau ditujukan untuk mencapai misi dari organisasi secara keseluruhan, yaitu mencapai low cost atau menjadi low cost airline. Oke, hal lain yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian adalah tentang strategic planning, core competencies, dan outsourcing. Outsourcing umumnya adalah memindahkan atau mentransfer aktivitas yang sebelumnya dilakukan di dalam perusahaan dilakukan kepada perusahaan lain atau supplier yang eksternal. Hal ini dilakukan karena kebutuhan untuk keahlian atau spesifikasi yang tinggi itu semakin besar. Kemudian hal ini juga ditunjang dengan transportasi yang semakin mudah dan reliable. Lalu adanya tuntutan untuk mengembangkan dan meluncurkan produk baru yang lebih cepat. Terutama kalau di sektor telekomunikasi dan komputer, pengembangannya kan sangat cepat ya, sehingga membuat proses ini menjadi semakin mudah untuk dilakukan. Selain outsourcing, ada juga subcontracting atau disebut juga sebagai contract manufacturing. Umumnya dilakukan dengan cara memberikan kontrak kepada perusahaan tertentu, kepada supplier tertentu untuk menghasilkan produk atas nama kita dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan. Lalu beberapa aktivitas yang biasanya di outsourcekan atau dialihdayakan kepada pihak lain, misalnya jasa tentang hukum, tentang IT, tentang travel, payroll, dan lain sebagainya, ini lazim di-outsource ke perusahaan lain. Jadi secara teori, hal yang umumnya bukan menjadi bagian dari core kompetensi kita, itu kita bisa pindahkan atau kita bisa outsourcekan kepada perusahaan lain yang bisa melakukan hal tersebut dengan lebih baik. Tetapi untuk urusan-urusan yang menjadi core kompetensi kita, maka hal itu harus kita lindungi dengan baik, harus kita jaga, harus kita pupuk, karena ini yang kemudian akan menjadi core kompetensi yang akan mendorong competitive advantage bagi perusahaan di jangka panjang. Lalu hal yang penting, kenapa outsourcing itu menjadi lazim dijumpai adalah karena dulu pernah dijelaskan oleh David Ricardo yang disebut sebagai comparative advantage. Jadi kalau intinya ya, kalau ada orang lain yang bisa menghasilkan lebih bagus, lebih produktif daripada kita, maka lebih baik biar mereka saja yang melakukannya untuk kita daripada kita yang melakukan sendiri tapi tidak bisa mencapai produktivitas sebagaimana apa yang mereka lakukan. Nah, teori ini mendorong perusahaan atau organisasi untuk fokus hanya kepada core kompetensi mereka saja. Sementara yang bukan core kompetensi itu di-outsourcekan atau dipindahkan kepada orang lain yang bisa melakukan hal ini dengan lebih baik. Misalnya di dalam sebuah perusahaan umumnya kita perlu yang namanya logistik. Kita perlu mengirimkan mungkin dokumen atau surat atau bahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Perusahaan umumnya bagian ini, logistik ini bukan menjadi core kompetensinya. Oleh karena itu, perusahaan kemudian
menyerahkan urusan ini kepada kurir yang lebih profesional atau kepada pihak lain yang mampu melakukan hal ini dengan lebih baik. Tentu saja outsourcing itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya pasti lebih murah, kemudian kita bisa mendapatkan jasa atau layanan yang lebih baik karena kita bisa mendapatkan expert di bidang tersebut, lalu bisa meningkatkan operasional yang kita lakukan, membantu kita untuk fokus pada core kompetensi kita, dan membantu kita atau memungkinkan kita untuk mengakses teknologi-teknologi yang dimiliki oleh pihak luar. Tapi di sisi lain pasti akan menimbulkan biaya inventory dan biaya logistik. Kemudian ada beberapa hal kaitannya dengan kontrol yang harus kita korbankan. Lalu bisa jadi partner outsourcing kita di kemudian hari mungkin bisa menjadi kompetitor. Lalu beberapa hal mungkin akan memberikan pengaruh negatif bagi karyawan. Dan risiko-risiko semacam ini mungkin nggak akan kelihatan dalam waktu singkat ya, jadi baru akan ketahuan setelah sekian tahun berikutnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memilih, berhati-hati memilih provider outsourcing yang akan kita gunakan. Umumnya kegagalan itu terjadi karena kita tidak melakukan analisis yang menyeluruh. Kemudian kita bisa lakukan misalnya dengan factor rating method. Jadi kita menimbang-nimbang poin terhadap berbagai hal yang menjadi indikator, lalu kita hitung, kita total mana yang memiliki faktor rating yang tertinggi, itulah yang kemudian kita akan pilih. Berbicara tentang strategi operasional global, ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu tentang responsiveness dan cost reduction. Jadi dari perspektif ini, kita bisa bagi ke dalam 4 strategi global yang berbeda. Kita bisa pilih global strategi, kita bisa pilih transnational strategi, kita bisa pilih international strategi, atau multi domestic strategi. Misalnya local responsiveness-nya tinggi dan cost reduction-nya tinggi, maka kita bisa pilih transnational strategi. Hal ini dilakukan misalnya oleh Coca-Cola atau Nestle. Jadi perusahaan berusaha untuk mencapai economies of scale, kemudian material, people, dan idea atau information itu bergerak dengan sangat cair, melewati berbagai batas negara, tapi di dalamnya juga melibatkan cross-cultural learning karena kita berhadapan dengan faktor lokalitas yang sangat tinggi. Sebaliknya, kalau local responsiveness-nya rendah, kemudian cost reduction-nya rendah, maka kita bisa fokus dengan international strategi. Jadi kita import atau ekspor saja pada produk yang ada. Ini dilakukan oleh misalnya US Steel atau Harley Davidson. Misalnya kalau Anda perhatikan motor Harley Davidson itu yang dijual di negara satu maupun negara lain ya sama saja bentuknya, tidak ada penyesuaian, tidak ada modifikasi, tidak ada perubahan-perubahan apapun. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang kedua ini. Terima kasih sudah menyimak. Bila ada pertanyaan atau komentar bisa dituangkan di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Kemudian kita akan lanjutkan ke sesi yang ketiga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.